Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini kita akan lebih bahas ke altcoins dan lebih fokus ke ini ya, lebih fokusnya ke micro ya. Di mana untuk macroeconomicsnya ya, fundamental dan kawan-kawannya boleh nonton di DCWT 1 yang sudah kita bahas tadi pagi ya. Oke, selanjutnya kita bisa lihat di sini untuk market dibilang tambah parah sih enggak ya, kayak stuck sih ya, kayak nggak terlalu banyak pergerakan. Total minus 3%-an. Ini mungkin lebih diperparah sama alt ya. Alt lanjut turun. Kalau BTC sih masih mirip-mirip aja. BNB dia koreksi 1,31%. Solana dump 5,58%. XRP koreksi 4,78%. Dogecoin dump 8,21%. Toncoin koreksi 1,82%. Cardano ngedump 5,51% ya. Nah, jadi kita bisa lihat ya dalam 7 hari terakhir yang masih cenderung hijau tuh ya BTC, BNB malah signifikan lebih hijaunya ya. Toncoin juga masih hijau 16%. Sisanya banyaknya merah dalam 7 hari ke belakang ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya, sesuai dengan pembahasan kita dari kemarin ya. 70.000 ini menjadi satu, sayangnya masih menjadi satu struktur yang lagi-lagi gagal dipertahankan lagi, gagal lagi. Ini udah ke-7 kali ya. Udah pertama di sini 1, terus 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini ke-7 kali dia gagal menjadi support. Seperti yang gue juga sudah bahas sedikit di depan, EMA20 ini yang menjadi penentunya nih ya, karena kita bisa lihat dengan jelas kemarin Bitcoin EMA20 di daily masih berperan sebagai support ya. Kita lihat apakah akan bisa mantul dan reclaim atau malah lanjut melemah ya. Next kita akan geser ke indeks dolar. Indeks dolar itu kondisinya ini udah weekend ya, udah weekend jadi ya udah market close. Kita lihat hari Senin. Hari Senin apakah dia bisa melanjutkan momentum dia dan ke atas lagi? Ya kalau ke atas lagi otomatis ini akan membuat cryptocurrency market cenderung koreksi begitu ya. Kalau dia ngedam lagi ya itu akan bagus untuk cryptocurrency market. Itu secara short term ya. Secara short term, tetapi sesuai dengan pembahasan yang lebih detail yang gue udah bahas di DCWT 1 ya. Apabila data di US jelek terus, itu bisa resiko menuju ke resesi. Lagi-lagi buat lo yang pengen penjelasan mengenai resiko resesi, lebih baik nonton di DCWT sesi pertama, karena kalau dimasukin ke sini lagi juga jadi kepanjangan dan ya pusing. Jadi lebih ke microeconomicsnya aja dan lebih ke TA lah, TA alts begitu, karena cukup banyak harus kita bahas di alts ya. Bitcoin dominance kondisinya itu menjadikan 54,92 sebagai support sepertinya ya. Jadi lagi-lagi altcoin season sepertinya tertunda lagi ya. Jadi gini ya, kalau gue perhatiin sih setiap bull market tuh selalu punya satu kecenderungan, yaitu orang obsesi dengan profit ribuan persen di altcoins gitu ya. Bisa nggak bang? Bisa. Tapi probability-nya you'll never know token mana, koin apa yang akan ngepump begitu. Nah kalau kita ngomongin soal risk reward ratio, ya lebih baik kita pegang altcoins yang punya fundamental kuat. Karena minimal dengan fundamental kuat, kalau sampai dia performanya nggak terlalu bagus pun gitu ya, jelek-jeleknya kalau sampai amit banget kita harus pertahankan sampai cycle selanjutnya, itu masih ada probability untuk selamat di bear marketnya lebih besar dibandingkan dengan token-token altcoins in general yang tidak punya fundamental begitu. Sama seperti kita lihat di kejatuhan meme coins di cycle kemarin begitu. Nah itu yang harus kita perhatikan sebenarnya. Tapi kadang-kadang orang nggak mau mikir gitu. Pokoknya orang cuma pengen ngelihat, oh gila kemarin ada yang untung di token A ribuan persen gitu. Iya, tapi udahnya di token selanjutnya dia boncos nggak gitu. Karena itu masuk ke dalam satu fenomena psikologi yang disebut survivorship bias ya. Orang cuma ngelihat suksesnya aja. Padahal yang gagal banyak banget gitu. Dan bahkan orang yang terlihat muncul yang sukses ini pun, kalau dihitung-hitung sama hasil yang lain, itu seringkali masih minus. Begitu. Jadi makanya kenapa gue selalu bilang sebagai investor, sebagai trader yang benar-benar gitu ya, yang lu benar-benar pengen profit, at the end of the day yang harus lu perhatiin bukanlah profit dulu berapa persen, tapi resiko dulu. Gitu. Ya makanya kenapa gue pribadi
di awal dari bull market selalu heavy in Bitcoin ya. Altcoins tuh cuma pemanis aja sedikit ya. Gua mulai pelan-pelan geser ke alts itu saat sudah mulai ada pertanda kalau secara fundamental ya QE. Itu besarnya di situ lah. Besarnya waktu dia udah mau mulai QE ya, money printing. Karena altcoins butuh itu untuk bisa pump gila-gilaan dan outperform BTC secara massively gitu. Tapi sebelum tanpa QE, ya altcoins yang kita bisa harapkan adalah altcoins yang unyu-unyu, yang kecil-kecil. Kayak di sini ya. Kayak di sini. Ya ini nggak unyu-unyu banget lah, yang inilah. Nah, ini lumayan. Tapi kalau kita pengen altcoins yang kayak gini nih, nah ya itu harus di masa-masa QE, di masa-masa the Fed's interest rate rendah, nyaris ke 0 dan balance sheet naik ya, luar biasa naik. Nah, kalau itu dua hal terjadi, nah ini yang akan membuat altcoins kita meledak begitu. Nah, kebanyakan orang event ini dia berharap akan terus terjadi, padahal kalau kita ngomongin secara waktu ya, Bitcoin season itu lebih panjang gitu. Di sini 200 harian gitu ya. Lalu kalau kita ngomongin lagi di sini ya, lanjutannya sampai ke sini itu sekitar berapa hari itu? 270 harian dan seterusnya. Sementara altcoin season itu cenderung lebih pendek ya, seperti di sini sampai ke sini ya. Ya ke sini sih ya, sampai dropnya banget sih 106 kayak gitu. Sisanya ya ujung-ujungnya sering kali ya mulai naik lagi, Bitcoin dominasinya terus ngelawan. Bahkan kalau buat lu yang secara altcoins heavy gitu ya, heavy di altcoins dari 2023 sampai sekarang, kemungkinan besar performa porto lu nggak akan lebih bagus daripada yang heavy Bitcoin. Karena lu bisa lihat dalam kurun waktu berapa lama nih berarti ya, sampai sekarang tuh berarti ini 528 hari Bitcoin secara sistematis mendominasi market cap dari kripto. Otomatis altcoins cenderung underperform dibandingkan BTC. Makanya BTC udah all time high, berapa banyak altcoins yang udah all time high? Paling jarang lah. Yang gua inget di otak gua paling BNB. Gitu. Sisanya mungkin kalau sampai all time high ya karena memang dia baru rilis di season ini gitu atau di cycle ini. Jadi lagi-lagi kalau gue pribadi makanya mikir resiko dulu. Kalau mikir resiko dulu malah ironisnya lebih gampang profit dibandingin orang yang mikir profit mulu gitu. Jadi ingat skala prioritasnya resiko dulu baru mikirin profit ya. Next kita geser ke ini ya, kita geser ke langsung aja sih kayaknya ya. Hari ini kita langsung aja rosternya, ada Ondo, ada Not, ada Ena, Apex, dan Cardano. Ya sekali lagi untuk ini semua dipilih berdasarkan dari request lo. Apabila cukup banyak requestnya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua ya. Oke, sebelum kita mulai, gue harus ingatkan lagi untuk para newbies ya. Kalau lu literally ini adalah season pertama lu ya, atau jangan season lah, cycle pertama lu ya. Lu buta, nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti TA, nggak ngerti fundamental, nggak ngerti on-chain. Gue sarankan daripada lu berkecimpung, loncat ya ke altcoins yang ada ribuan, bahkan mungkin jangan-jangan sekarang belasan ribu ya, nggak tahu lah, banyak banget pokoknya. Mendingan lu masuk BTC Ethereum. Itu karena kalau lu nih cycle pertama lebih baik lu DCA BTC Ethereum pelan-pelan belajar alts. Kalau kebalik itu akan jadi penyesalan biasanya ya. Kayak salah satu penyesalan terbesar gua di 2016 cycle pertama gua adalah terlalu banyak berspekulasi di altcoin ya. Dan berapa banyak altcoin yang sampai sekarang gua nggak buang, gua masih pegang di wallet gua untuk menjadi reminder. Don't be dumb, jangan bodoh gitu, jangan mengambil resiko berlebihan. Gitu. Nah itu yang sering kali terjadi untuk para newbies. Newbies nggak mau pegang BTC, nggak mau ngerti Ethereum, nggak mau ngerti fundamental karena berpikir yang penting gue bisa kaya dalam sehari. Nah itu satu cara pandang yang salah banget menurut gue. Ya kripto ini bukanlah satu mesin sehari kaya begitu. Oh tapi ada bang, ya tapi orang yang kayak begitu jatuhnya mentalnya ke judi. Itu statistically seperti itulah menurut gue. Ya, ada orang bisa tiba-tiba hanya dalam misalkan sebulan 2 bulan di kripto bisa untung ribuan persen ya. Ya sebenarnya dua sih. Antara dia jadi mental pejudi, hajar aja pokoknya ini satu koin, satu meme coin, satu token tertentu, ngepam hoki. Itu yang kedua, ya dia scam. Dia scam, itu sebenarnya adalah scam yang dijalankan supaya orang tertarik dan masuk ke dia. Gitu. Jadi ingat, kripto walaupun relatif lebih cepat untuk bisa profit dibandingkan dengan saham dan instrumen-instrumen lain, tapi kripto ini bukanlah mesin kaya dalam semalam. Kalau lo punya mindset itu,
surprise lu akan ke scam lagi gitu, dan sering kerakpol lagi gitu ya. Oke, kita akan masuk ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit, disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Masuk ke Ondo. Untuk Ondo buy limit pertama di retest ya. Buy limit pertama di 1,244 dan di EMA 20, dua-duanya ke retest ya. Ini gila volatile banget kemarin ya. Dia totalnya itu sempat drop dari wick tertinggi ke terendah di 14%-an ya. Tapi untungnya daily close-nya tetap masih quite okay ya. Nah, yang unik adalah posisi short lo. Retest 1, retest 2, posisi shortnya kena, gila sih. Tapi ini yang kena sampai ke target TP itu kalau lo agresif ya kayaknya. Karena kalau kita lihat di sini terjadi sampai ke bawahnya itu setelah udah ini kayaknya subuh ya, malam subuh lah intinya kayak gitu ya. Berarti semua data US sudah keluar duluan. Jadi selamat buat lo yang agresif. Lo kemarin profit basically wow 11,51% ya. Tapi lagi-lagi jangan sampai berpatok kalau begini, oh berarti gue harus agresif ya. Ya di waktu bersamaan agresif juga bisa kebalikannya, taunya malah cut loss kayak di kemarin gitu. Jadi ingat, jangan mikirnya rumput tetangga selalu lebih hijau ya. Pada faktanya agresif juga lebih sering cut loss kalau gue rasa ya. Nah tapi ya sekalinya begini ya bisa extra profit. Jadi agresif, konservatif, dan intermediate itu bukanlah mana yang lebih profit, tapi mana risk tolerance lo ya. Oke, posisi short profit, spotnya buy limit pertama di 1,244 atau EMA 20. Buy limit kedua di 1,1623 dan buy limit ketiga di EMA 50 atau di 0,97. Next kita geser ke NOT. Untuk NOT, buat lu yang buka posisi short di sini, lagi-lagi ini posisi short yang agresif ya, karena ini masih ada kemungkinan konsolidasi. Jadi ya sekarang dalam keadaan masih profit sih. Profit berapa sih? Kita coba cek. 12% ternyata ya, nggak main-main. Untuk posisi shortnya profit segitu. Buat elu yang udah TP duluan atau tutup posisi duluan kemarin, harusnya ya profit sih. Kayaknya 10% sih kena ya. Nah buat yang masih hold posisi shortnya, ya boleh sih di EMA 20. Tapi ya itu lagi-lagi, kalau lu masih hold akan cenderung agresif dimasukinnya ya, ke kategori agresif. Untuk buy limitnya, buy limit pertama di EMA 20 di 0,0127, buy limit kedua di 0,01158, dan buy limit ketiga di 0,0765. Next kita masuk ke ENA. Untuk ENA kita bisa lihat di sini buy limit 1 tembus, 2 tembus, 3 lagi di retest nih, yang 3 ya. Jadi buat lo yang udah pasang ya harusnya udah kena semua sih. Buat lo yang belum pasang bisa harga market aja deh, karena buy limit ketiga adalah di MA50 di 0,86.
Posisi futuresnya retest 1, retest 2 sudah terjadi di EMA 50. Artinya kita sudah punya posisi long, walaupun sedang minus sekarang ya, minus persenan. Nah, target TP-nya adalah di MA 20 atau di 0,911. Boleh pilih yang mana ya. Next kita masuk ke AVAX. Untuk AVAX di sini retest 1, retest 2, MA 20. Target TP-nya tergantung nih. Kalau lu pas banget di MA 20 nggak kena ya. Tapi kalau lu tutup posisi harusnya aman. Jadi lagi-lagi tergantung. Kalau lu konservatif, tutup posisinya sesuai dengan pembahasan kemarin, harusnya tetap profit. Tapi kalau lu agresif, nah kena cut loss. Jadi sekali lagi gue bilang ya, nggak berarti agresif tuh lu pasti lebih profit. Nggak juga nih. Kalau lu agresif, lu pertahankan posisi lu kemarin, lu minus juga gede di sini. Jadi lagi-lagi itu bukanlah mana yang lebih profit, tapi memang risk tolerance lu seperti apa. Lu kuat kayak gimana gitu. Kalau lu jantungan ya jangan agresif gitu ya. Untuk posisi untuk posisi longnya berarti kena cut loss. Buat yang agresif, buat yang konservatif udah tutup duluan posisi, aman harusnya. Next, posisi spot. Posisi spot buy limit ke berapa ya berarti ya? Buy limit 1 tembus, 2 tembus. Tinggal 3 di 29,45 ya. Itu untuk posisi spot di AVAX. Next kita ke Cardano ya. Bentar, ini apa aja tadi ya? Ondo, Not, Ena sama Cardano ya. Cardano. Terakhir Cardano kita bisa lihat di sini kondisinya itu volatile ekstrim ya. Dari week tertinggi sampai week terendah itu minus 2. Oh, ternyata cuma 12. Ya lagi-lagi Cardano gue baru ingat ya. Secara market cap udah lumayan gede. Jadi kadang-kadang satu candle gini bisa deceiving. Kalau mid, nah biasanya bisa 20-30 ya. Oke, untuk posisi spotnya berarti buy limit yang tersisa adalah buy limit kedua di 0,444 yang lagi di retest sekarang, dan buy limit ketiga di 0,396 ya. Strukturnya udah lumayan berantakan nih ya. Untuk posisi futuresnya, kalau lu punya posisi short dari tanggal 4 Juni, retest 1, retest 2 di sini ya, akhirnya kena target TP setelah nunggu berapa hari? 1, 2, 3, 4 ya. Di hari keempat kena target TP dan lu in theory profit 3,88%. Not bad ya. Nah, untuk posisi longnya retest 1, retest 2 juga sudah terjadi di 0,444. Artinya kita punya posisi long yang sedang minus sekarang ya. Nah, posisi long ini target TP-nya boleh di EMA 20 ya. Itu kurang lebih setupnya untuk hari ini ya. Sekali lagi gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.